What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Anna and the King. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai ketika pemeran utama Anna tiba di Siam, Thailand bersama dengan putranya Louis. Mereka lalu lanjut naik beca untuk bisa menemui Perdana Menteri. Perdana Menteri pun kemudian menanyakan beberapa pertanyaan pribadi yang justru membuat Anna menjadi kesal. Anna lantas langsung berterus terang dan memberitahu bahwa dia dikirim ke sini untuk mengajar putra sang raja. Mendengar hal itu, Perdana Menteri pun lantas memerintahkan ajudannya untuk mengantar Anna ke kamarnya. Singkat cerita, setelah 3 minggu menunggu, Anna akhirnya bisa menemui sang raja. Perdana Menteri mengatakan Anna harus merunduk sebagai protokoler sebelum berbicara dengan sang raja. Namun Anna menolak dan berkata ia akan menghormati sang raja seperti kebiasaannya di Eropa. Tanpa basa-basi, Anna langsung menerobos masuk dan menuju ke arah raja. Itu tentunya membuat Raja Mongkut tampak marah padanya. Anna pun menjelaskan bahwa ia seharusnya tamu penting karena akan mengajar penerus tahta di kerajaan ini. Pada akhirnya Anna pun tetap diterima meski menurut sang raja doi sedikit kurang ajar. Raja di sana juga menyampaikan bahwa alih-alih hanya mengajarkan putra sulungnya, Anna juga diminta mengajar semua anak-anaknya yang totalnya mencapai puluhan orang cuy. Raja lantas membawanya ke taman dan memperkenalkannya kepada istri, selir, serta anak-anaknya yang berjumlah 48 cuy. Putra sulung dan pewaris tahta yaitu Chulalongkorn tampak kurang senang kalau orang asing dipilih sebagai gurunya. Lantas beberapa saat kemudian selir baru raja tiba di istana. Selama perjalanan kekasihnya itu pun berkata untuk jangan melupakannya dan kembalilah padanya jika Raja Mongkut tak bisa menghargainya. Keesokan harinya di kelas, Chulalongkorn memberi Anna peta dan mulai mendiktekan sejarah Siam. Saat itu terjadi perdebatan antara Chulalongkorn dengan Louis putranya Anna. Lantas suatu malam Anna melihat seorang baduk milik seorang majikan yang sedang merintih. Menurutnya ia sudah berada di sana selama 6 minggu dan dalam keadaan yang memprihatinkan. Lantas keesokan harinya Perdana Menteri menjemput Anna karena Anna ternyata telah membebaskan seorang baduk. Majikan dari baduk itu gak terima karena menurutnya Anna hanya memberikan sebuah cincin yang kurang sebanding. Raja pun hanya tersenyum mendengarnya. Sementara majikan itu langsung berdiri dan membuang cincin tersebut di depan Anna. Raja lantas berkata agar Anna lebih fokus terhadap pekerjaannya saja dan jangan memperdulikan hal-hal yang gak berkaitan dengan pekerjaannya. Raja lantas membahas kericuan antara Louis dan anaknya di sekolah. Menurutnya Anna hanya membela anaknya tanpa mengetahui sebab mulanya kejadian itu. Namun di sini Anna membela diri dan bilang Louis sudah bisa menjaga dirinya. Justru pada saat itu Anna melindungi pangeran, lalu setelahnya Anna pun langsung bergegas pergi. Keesokan harinya Pangeran Chova, adiknya raja, menyampaikan bahwa tentara Burma meneror sebuah desa. Raja pun bingung kenapa tentara menyerang masyarakat gak bersalah. Menurut Chova, pemimpin Burma ada kerjasama dengan pihak Inggris sehingga mereka berani melakukan hal itu. Jenderal Alak juga menambahkan bahwa ini karena situasi perang yang memanas dan Inggris datang untuk membantu Burma. Keesokan paginya Chova kembali memberitahu raja kalau pasukan Burma kembali membuat ulah dengan para pedagang di Siam. Dia pun meminta raja untuk segera bertindak. Namun di sini raja masih belum bisa memutuskan. Bisa saja ini bukan pasukan Burma. Dia nggak mau gegabah. Raja berpikir kalau memang benar kejadian ini didalangi oleh Inggris, maka raja akan bekerja sama dengan Inggris juga. Raja Mongkut lantas meminta Anna untuk mengatur acara makan malam dengan para bangsawan, diplomat, serta para petinggi Eropa untuk mengantisipasi Siam dari serangan bangsa asing. Anna pun segera menyiapkan segala sesuatunya dalam waktu 3 minggu saja. Ia men-setting semuanya sesuai
sesuai dengan gaya Eropa, termasuk cara menghormati raja yang tak perlu merunduk lagi. Singkat cerita, acara perjamuan mewah ini pun berjalan sesuai rencana. Seorang bangsawan Inggris bernama King Kate mencium strategi raja bahwa acara ini hanya untuk menarik perhatian Inggris agar tak bersikap macam-macam dengan kerajaan Siam. Anna di sini nggak terima dengan pernyataan King Kate. Anna pun melemparkan beberapa pertanyaan tentang serangan-serangan yang terjadi di Siam beberapa hari ini. Namun pihak Inggris sama sekali tak mengetahuinya dan dia pun berjanji untuk segera mencari tahunya. Sementara Raja Mongkut hanya tersenyum dan bangga dengan keberanian Anna. Setelah beres, Raja pun menggandeng Anna dan mereka pun berdansa ala Eropa, yang sontak hal itu pun diikuti oleh para hadirin yang lain. Keesokan harinya, Pangeran Chova, Jenderal Alak, serta Perdana Menteri berdiskusi merencanakan penyerangan balik terhadap pasukan Burma. Sementara itu, Raja memberikan hadiah berupa cincin yang sangat indah kepada Anna atas keberhasilannya mempersiapkan acara perjamuan kemarin. Akan tetapi Anna nggak bisa menerima hadiah itu karena menurutnya ini terlalu berlebihan. Di sisi lain, Jenderal Alak dan Pangeran Chova beserta ratusan pasukannya menyerbu tempat persembunyian pasukan Burma dengan perlawanan yang nggak seberapa. Pasukan Burma kalah dan memilih kabur dari tempat persembunyiannya. Hal ini pun membuat Pangeran Chova heran kenapa hanya begini perlawanan mereka. Pasukan Siam pun mengambil alih tempat itu dan mereka berpesta untuk merayakannya. Pangeran Chova kembali dibuat curiga lantaran Jenderal Alak mengajak pasukannya untuk minum-minum. Ini bukanlah kebiasaan mereka. Dan ternyata kecurigaannya itu benar. Sesaat kemudian para pasukan keracunan dan dia menyadari bahwa itu adalah perbuatan Jenderal Alak serta komplotannya. Chova pun berlari menyelamatkan diri. Namun sayangnya Chova tertangkap di tepi sungai dan langsung dijedor oleh si Jenderal Alak. Di hadapan kelompoknya, Jenderal Alak mengatakan bahwa dia akan memberontak guna membersihkan negerinya dari penjajah barat. Keesokan harinya, Perdana Menteri melaporkan bahwa pasukan yang dibawa oleh Jenderal Alak dan Pangeran Chova telah dihabisi. Jenderal Alak dan Pangeran tak ditemukan jasadnya. Kemungkinan mereka masih hidup namun dibawa oleh pasukan Burma. Atas dasar hal ini, Raja pun meminta untuk mengerahkan pasukannya guna menjemput Jenderal Alak serta adiknya itu. Malam harinya, Anna kedatangan Lady Tuptim, salah seorang selir raja. Dia meminta bantuan Anna untuk mengatakan pada raja bahwa dirinya sama sekali tak pernah sekalipun menjalin hubungan dan menjadi mata-mata dari petinggi Inggris. Sialnya, sesaat kemudian keamanan kerajaan datang dan segera menangkap Lady Tuptim tersebut. Keesokan harinya, Tuptim menjalani persidangan di depan majelis hakim serta disaksikan oleh Anna. Hakim menyatakan Lady Tuptim bersalah dan harus dihukum langsung di sana. Anna pun mencoba meyakinkan majelis hakim bahwa mereka membutuhkan bukti yang valid. Namun sayang, Anna justru diminta keluar dari ruangan tersebut. Anna akhirnya berdebat dengan raja. Pasalnya, Tuptim mendapatkan hukuman yang sangat berat dan akhir dari perdebatan itu malah Anna diminta pulang ke negeri asalnya. Sementara itu, Perdana Menteri menerima pengaduan dari King Kate bahwa ada upaya fitnah dan adu domba antara pemerintahan raja dengan orang-orang Inggris. Sumbernya mengatakan Jenderal Alak mendalangi semua serangan terhadap penduduk, termasuk hilangnya Pangeran Chova dan pasukannya. Perdana Menteri lantas segera melaporkan pada raja mengenai pemberontakan Jenderal Alak dan pasukannya untuk mengkudeta sang raja. Namun sang raja menanggapinya dengan santai dan berkata bahwa pasukan mereka nggak akan bisa menembus istana. Dia lantas memiliki ide dan meminta Perdana Menteri untuk menyebarluaskan bahwa kerajaan ada berita baik untuk para rakyat Siam. Di sisi lain, Anna dan putranya sudah berada di pelabuhan. Dia pun melihat kalau masyarakat sangat antusias untuk mengetahui kabar baik yang disiarkan oleh kerajaan. Louis mencoba untuk menghentikan ibunya. Namun Anna tetap melanjutkan perjalanannya karena sudah diusir juga ya kan sama si raja. Namun di depan loket, Perdana Menteri menghampirinya dan mengatakan kalau raja memiliki sebuah rencana. Pemberitaan kabar baik untuk rakyat ini sebenarnya hanyalah alibi karena raja dan keluarganya harus dievakuasi dari istana. Dia pun meminta bantuan Anna untuk membuat rencana ini menjadi lebih meyakinkan. Di sisi lain, Alak mendapatkan kabar bahwa raja berencana untuk membawa keluarganya menuju
menuju ke sebuah tempat guna menyelamatkan diri. Alak yang merupakan jenderal ini pun langsung menebak bahwa tempat yang dimaksud itu pasti adalah biara, di mana dia sering menghabiskan separuh hidupnya di sana. Dia pun segera mengumpulkan pasukannya dan berangkat menuju TKP. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan Raja Mongkut melihat pasukan Alak yang mendekat dan memberitahu Anna bahwa dia dan Louis untuk segera pindah ke biara. Raja dan anak buahnya pun kemudian mulai memasang TNT di bawah jembatan sebagai jebakan untuk Alak. Sebelum pergi, Anna pun berpesan agar Raja segera menemuinya dan nampak Anna sangat mengkhawatirkannya. Lantas beberapa saat kemudian, Alak dan pasukannya pun tiba di ujung jembatan. Kedatangannya disambut oleh Raja. Raja mengatakan pada Alak untuk menyerah dan dia akan memaafkan kejadian-kejadian sebelumnya. Namun di sini Alak menolak. Raja pun akhirnya maju ke tengah jembatan dan diikuti pula oleh Jenderal Alak. Jenderal Alak mengatakan akan merebut kerajaan sebelum matahari terbenam. Di sisi lain, Louis melihat Raja yang berada di tengah jembatan. Sementara Anna menemukan sebuah trompet khas Eropa milik Louis. Ia pun memiliki sebuah ide, dan sesaat kemudian terdengar suara trompet khas Eropa dan disusul dengan beberapa kembang api yang mengarah ke jembatan. Alak dan pasukannya mengira Raja meminta bantuan Inggris. Mereka pun ketakutan dan lari kocar-kacir meninggalkan Alak yang terjatuh dari kudanya. Melihat Alak yang tak berdaya, Raja lalu membiarkannya begitu saja dan memilih untuk kembali ke seberang. Karena ada kesempatan, Alak pun mengambil sebuah senapan untuk membidik si Mongkut. Beruntungnya anak buah yang bertugas mengaktifkan TNT melihat hal itu dan Alak pun berakhir menjadi arang. Raja lantas menemui Anna lalu marah kenapa ia tak menuju ke biara dan terus membangkang perintahnya. Anna pun akhirnya jujur. Dia mengatakan tak ingin kehilangan orang yang dicintainya untuk kedua kalinya setelah dia kehilangan ayahnya Louis. Pangeran Chulalongkorn menambahkan kalau apa yang Anna dan semuanya lakukan ini adalah atas persetujuan darinya sebagai penerus tahta. Raja pun tersenyum atas semua tindakan mereka dan menaruh hormat kepada Anna, lalu berjanji akan membuatkan sebuah pesta yang sangat meriah. Singkat cerita, pada malam perayaan, Anna berkata kalau ia akan kembali ke Inggris. Raja Mongkut di sini sama sekali tak melarang kepergiannya dan dia mengajak berdansa sebagai tanda perpisahan. Namun sesaat kemudian Raja menyatakan perasaannya dan meminta Anna untuk segera kembali ke Siam dengan membawa seluruh keluarga besarnya agar mereka bisa menikah, cuy.